Bro, lo pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh di dunia voli Korea? Kayak, lo lihat Red Sparks sekarang tapi kok berasa hambar gitu? Nah, ternyata ada yang berani buka suara nih. Legenda Red Sparks, Han Song-yi, baru aja ngasih statement yang bikin jagat voli Asia gonjang-ganjing abis. Dia bilang, Elisa Zanete yang jadi pengganti Megawati Hangestri itu nggak selevel. Gila kan? Tapi sebelum gue lanjutin cerita yang bikin merinding ini, gue mohon banget bro, bantu like video ini, subscribe channel kita, dan jangan lupa drop komen kalian. Gue pengen tahu nih, menurut lo Megawati emang gak tergantikan atau gimana? Channel ini bakal makin seru kalau lo pada support terus. Oke, langsung aja nih ke drama utamanya. Jadi ceritanya, Han Song-yi yang notabene adalah legenda hidup Red Sparks, tiba-tiba aja ngasih statement yang bikin semua orang auto kaget. Dalam wawancara eksklusif yang baru-baru ini keluar, dia blak-blakan bilang kalau Elisa Zanete itu nggak pantas buat ngegantiin Megawati Hangestri. Mega punya nyawa, punya jiwa bertarung. Elisa? Belum terbukti. Gitu kata Han Song-yi dengan tegas banget. Bro, lu bayangin nggak sih, ini tuh kayak senior yang udah pengalaman banget tiba-tiba ngasih reality check ke junior. Dan yang bikin makin parah. Ini bukan cuman opini biasa, tapi dari mulut legenda yang udah ngerasain gimana hebatnya Megawati di lapangan. Gue jadi inget waktu Mega masih main di Red Sparks, every single match itu dia kayak possessed gitu. Setiap spike, setiap block, setiap dig, semua dilakuin dengan passion yang luar biasa. Nah, menurut Han Song-yi, itu yang belum kelihatan dari Zanet. Parah banget kan kritiknya? Lanjut ke drama berikutnya yang gak kalah gokil. Han Song-yi ternyata gak berhenti sampai di situ aja. Dia malah nambah statement yang makin bikin fans terbagi dua. Bukan meremehkan, tapi tak semua bisa punya pengaruh seperti Mega. Elisa belum menunjukkan itu, katanya dengan tajam banget. Bro, ini tuh kayak dia lagi ngasih pelajaran realita ke semua orang yang berharap Zanet bisa jadi Megawati 2.0. Han Song-yi basically bilang, impian kalian tuh mimpi di siang bolong. Zanete mungkin bagus secara teknik, tapi dari segi impact dan influence, masih jauh dari Megawati. Yang bikin gue mikir nih, mungkin Han Song-yi emang bener. Soalnya waktu Mega main, dia tuh bukan cuma jago secara individual, tapi dia bisa ngangkat performa tim secara keseluruhan. Dia kayak motor penggerak yang bikin semua pemain lain jadi lebih on fire. Nah, kalau Zanete, mungkin skillnya oke, tapi belum ada karisma leadership kayak gitu. Nah, yang ini makin dalam lagi kritik dari Han Song-yi. Dia ngomongin soal aura dan karisma yang menurutnya sangat penting di dunia olahraga. Mega punya magnet, saat dia main, semua mata tertuju. Zanet, belum ada ledakan itu, ujar Han dengan lugas banget. Gila sih, ini tuh bener banget. Lo pernah nonton Megawati main gak? Dia tuh kayak punya gravitasi sendiri. Setiap kali dia mau spike, atmosfer di stadion langsung berubah. Fans sudah pada berdiri, kamera fokus ke dia, even lawan main juga kayak was-was gitu. Itu yang namanya X Factor, sedangkan Zanet, meskipun secara statistik mungkin bagus, tapi belum ada momen-momen yang bikin orang speechless kayak gitu. Han Song-yi bilang belum ada ledakan itu. Dan honestly, gue setuju banget. Kadang dalam olahraga, teknik aja nggak cukup. Lo butuh sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang bikin lo memorable. Yang ini tuh paling sedih sih menurut gue. Han Song-yi ngaku kalau Red Sparks udah kehilangan jiwanya sejak Megawati pergi. Kami bukan cuma kehilangan pemain, tapi kehilangan simbol semangat. Zanet bukan jawabannya, ungkapnya dengan nada yang agak melankolis. Bro, ini tuh kayak cerita cinta yang patah hati banget. Bayangin aja Megawati itu bukan cuma pemain biasa buat Red Sparks, dia kayak simbol, kayak soul dari tim itu. Dan sekarang dia udah nggak ada. Tim kayak kehilangan identitasnya gitu. Yang bikin makin menyentuh, Han Song-yi bilang, Zanet bukan jawabannya. Ini artinya, meskipun manajemen udah berusaha nyari pengganti yang bagus, tapi ternyata ada hal-hal yang memang nggak bisa digantikan gitu aja. Some people are just irreplaceable, dan Megawati kayaknya masuk kategori itu. Drama berlanjut dengan Han Song-yi yang ngasih insight soal tekanan jadi bintang Red Sparks. Zanet datang dengan nama besar tapi belum terbukti di V-League. Tekanannya luar biasa, dan saya rasa dia belum siap, cetusnya blak-blakan. Nah, ini nih yang menarik. Jadi ternyata, jadi pemain bintang di Red Sparks itu nggak sesimpel yang orang pikir. Ada tekanan mental yang luar biasa besar. Lo harus perform di level tertinggi consistently, lo harus jadi panutan buat tim,
dan lo harus bikin fans happy. That's a lot of pressure. Megawati udah ngebuktiin kalau dia bisa handle pressure itu dengan sempurna. Bahkan dia malah thrive under pressure. Tapi Zanet? Menurut Han Song-yi, dia belum ready buat level tekanan segitu. Ini tuh basically kayak bilang, lo mungkin jago, tapi mental lo belum sekuat yang dibutuhin di sini. Yang ini makin spicy nih. Han Song-yi bongkar rahasia ruang ganti yang bikin kita semua auto penasaran. Dia bilang kalau Megawati jauh lebih disukai sama rekan setimnya dibanding Zanet. Mega rendah hati, pekerja keras, semua suka dia. Zanet masih jaga jarak, katanya bro. Ini tuh red flag banget sih. Dalam olahraga tim kayak volley, chemistry antar pemain itu super penting. Kalau lo nggak punya good relationship sama teammate, performa tim pasti bakal turun. Dan kayaknya Zanet belum bisa blend in dengan baik sama yang lainnya. Mungkin ada culture shock juga kali ya. Megawati kan udah lama main di Asia, jadi dia paham gimana cara bersosialisasi dengan kultur Korea. Sedangkan Zanet yang dari Italia, mungkin butuh waktu lebih lama buat adapt. Tapi tetap aja, kalau sampai legenda kayak Han Song-yi sampai notice hal ini, berarti emang ada isu serius. Han Song-yi makin dalam nih analisisnya. Dia ngomongin soal fighting spirit yang menurutnya jadi trademark Megawati. Di setiap poin, Mega bertarung seolah itu hidup matinya. Zaneta, saya belum lihat tekad itu, katanya. Gue bisa bayangin banget gimana Megawati main dulu. Dia tuh kayak gladiator di arena. Every single point itu penting banget buat dia. Bahkan kalau tim udah menang telak, dia tetap main dengan intensitas maksimal. That's what we call never give up attitude. Sedangkan Zanet, mungkin dia main dengan bagus dan efisien, tapi belum ada that extra fire yang bikin dia stand out. Han Song-yi basically bilang, lo main bagus, tapi lo belum show me that you want. It bad enough. Dan honestly, dalam olahraga kompetitif, wanting it more than your opponent itu sometimes lebih penting daripada pure skill. Penutup dari semua drama ini, Han Song-yi ngasih statement yang paling menyentuh. Mega bukan hanya pemain asing, dia jadi keluarga. Zanet belum menyentuh hati fans seperti itu, ungkapnya. Bro, ini tuh the ultimate compliment buat Megawati sekaligus subtle burn buat Zanet. Bayangin aja, jadi pemain asing tapi bisa dianggap kayak keluarga sama fans lokal, that's next level connection right there. Megawati emang punya something special dalam connect sama fans. Mungkin karena attitude-nya yang humble, mungkin karena dia selalu kasih yang terbaik, atau mungkin karena dia genuine care sama tim dan fans. Whatever it is, dia berhasil nyentuh hati people in a way that transcends nationality. Sedangkan Zanet, meskipun mungkin talented, tapi belum ada emotional connection yang sama. Fans masih lihat dia sebagai pemain asing yang bagus, instead of bagian dari keluarga Red Sparks. Dan menurut Han Song-yi, itu yang bikin fans wajar aja kalau mereka masih rindu Megawati. Setelah gue bahas semua statement Han Song-yi, gue jadi mikir nih, kenapa sih ini bisa sampai jadi drama segini? Menurut gue, ada beberapa faktor yang bikin situasi ini jadi complicated banget. Pertama, expectation yang terlalu tinggi. Ketika Red Sparks ngerekrut Zanet, semua orang automatically expect dia bakal jadi Megawati 2.0. Padahal kenyataannya, every player itu unik. Lo nggak bisa expect seseorang buat jadi carbon copy dari orang lain, no matter how good they are. Kedua, Megawati udah set the bar too high. Dia bukan cuma pemain yang bagus, tapi dia udah jadi legend. Siapapun yang ngegantiin, posisi dia pasti bakal struggle dengan comparison. It's like being the next Michael Jordan. Good luck with that pressure. Ketiga, mungkin timingnya belum tepat. Zanet baru aja datang, dia masih butuh waktu buat adapt dengan sistem permainan, culture team, dan expectation fans. Mungkin kalau dikasih waktu lebih lama, dia bisa prove dirinya. Tapi di sisi lain, kritik Han Song-yi juga valid sih. Sebagai legenda klub, dia punya right buat ngasih honest opinion. Dan mungkin ini juga bisa jadi wake-up call buat Zanet dan manajemen Red Sparks. Buat fans Red Sparks dan fans volley pada umumnya, gue rasa kita harus bijak dalam menyikapi situation ini. It's okay to have opinions dan express disappointment, tapi kita juga harus ingat kalau athletes itu manusia juga. They have feelings, they have bad days, they need time to adapt. Megawati emang irreplaceable, dan itu fact yang harus kita terima. Tapi that doesn't mean we should close our hearts to new players. Maybe Zanet won't be the next Megawati, but maybe she can be the first Zanet. And that might be just as special in its own way. Makasih banget udah nonton sampai akhir, bro! Drama Han Song-yi versus Zanet ini emang bikin kita semua jadi mikir soal legacy, expectation, dan pressure dalam dunia olahraga.
Gue pengen tahu nih, menurut lu gimana? Apa Han Song-yi terlalu keras dalam kritiknya atau emang dia cuma ngasih reality check yang dibutuhin? Drop komen kalian di bawah dan jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka sama kontennya. Subscribe juga ya, biar kita bisa ngobrol lagi soal drama-drama seru di dunia volley. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan remember, dalam olahraga, drama itu yang bikin semuanya jadi lebih exciting.